warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Tuhannya gunung, Tuhannya bumi, Tuhannya hewan, Tuhannya tumbuhan, dan kita semua manusia ini yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasa di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan di Ramadan ke-12 Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita yang telah kita laksanakan, baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan pada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Khatamul Anbiya, penutup para nabi, tidak lain dan tidak bukan yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke bagian dari umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti sebelum kita melanjutkan kegiatan di hari ini, di hari Rabu, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita bersama, membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, diberikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar, kemudian jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, dan sayang kepada teman-temannya, memiliki karakter Pancasila yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ala zina wa la kulli niyatin salihah wa ila nabil mustafa sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pagi hari, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 243 Jakarta, Ibu Heni Purnamasari MPD. Yang saya hormati Pembina Rohis SMPN 243 Jakarta, Ibu Nur Zamzam. Yang saya hormati Dewan Guru sekalian serta teman-temanku yang saya syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayatnya kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat, yaitu kegiatan literasi agama. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin. baik akan kami bacakan susunan acara literasi agama pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga bercerita tentang ilmuwan dari Lavina kelas 72. Acara keempat yaitu penampilan bacaan surah Al-Mulk dari perwakilan kelas 71. Acara kelima ada penampilan
bacaan Asmaul Husna dari Putri Ayu dan tim. Acara ke-6, puisi tentang amalan 1000 bulan dari kelas 91. Acara yang terakhir itu kisah masuknya Islam ke Indonesia dan kisah Ramadan dari kelas 92. Sebelumnya, perkenalkan kami dengan saya Putri Azara dari kelas 81 Dan saya Faiza Dwi Aprilia dari kelas 86 sebagai pembawa acara literasi agama hari ini. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada acara pertama, yaitu akan ada sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Heni Purnamasari, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Staf SMP Negeri 243 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, serta anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di akhir nanti. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan, insya Allah mudah-mudahan tidak hujan ya, sekarang agak terang, bisa melaksanakan literasi Ramadan yang kedua. Dan pada hari ini juga pesantren kilat kita berakhir nanti pada siang hari. Harapan saya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ini akan bermanfaat buat kalian semua ya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Rasul kita. Dalam pesantren kilat ini ada hafalan-hafalan surat pendek ya kan. Jadi itu bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dalam sholat kamu. Jadi nggak bacanya cuma Qul Huwallahu Ahad, Anas aja. Nah, surat-surat pendek itu kamu baca dalam sholat ya. Dan dengan pesantren kilat ini yang biasanya sholatnya banyak bolong-bolong, mudah-mudahan setelah pesantren ini tidak ada yang bolong lagi. Karena bagi agama Islam sholat adalah yang paling utama ya. Kalau kita mati meninggal itu pasti tanya adalah sholatnya dulu. Kalau nggak sholat udah nggak ada pertanyaan lagi, langsung masukin aja kemana ya. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati bulan suci Ramadan hari ke-11. Hari ini hari ke-11 kan? 10 hari pertama kita akan mendapatkan apa? Pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga 10 hari yang kemarin sedekah kita, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 10 hari kedua ini adalah apa? Adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan. Jadi kita yang namanya manusia tidak ada yang tidak punya salah. Banyak dosa yang kita lakukan, terutama terhadap orang tua, terhadap teman juga, mungkin banyak yang menyakiti kepada Bapak Ibu Guru yang sering tidak mendengarkan kata-kata Bapak Ibu Guru. Nah, disitulah kita 10 hari kedua ini kita mohon ampun kepada Allah, kita bertobat ya, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja harapan saya. Dengan adanya literasi Ramadan pesantren kilat ini, kita akan tambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan pesantren kilat ini dengan baik ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bu Heni Purnamasari atas sambutannya. Acara selanjutnya ada penampilan tahfiz dari kelas 71. Untuk kelas 71 kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawus farji'il basara hal tara min futur summa irji'il basara karratayni yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ
الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Wih, keren banget ya penampilannya teman-teman. Pastinya dong. Acara selanjutnya ada penampilan cerita tentang ilmuwan muslim dari Lavina kelas 72. Kepada Lavina kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Teman-teman, coba kalian bayangin deh, kalau misalkan komputer ini tidak akan ada jika algoritma tidak tercipta loh. Namun, siapa ya yang menciptakan algoritma ini? Ternyata yang menciptakan algoritma pada sistem komputer adalah ilmuwan muslim loh. Teman-teman pasti mau tahu kan, siapa sih ilmuwan hebat ini yang bisa menciptakan algoritma pada sistem komputer? Pada mau tahu gak nih? Apa? Gak mau tahu? Yakin? Yakin mau tahu? Ya udah langsung saja saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jawabannya lemas-lemas banget nih. Pada puasa ya? Sekali lagi dong, yang lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Pagi. Saya Lavina dari kelas 72 akan menceritakan singkat tentang ilmuwan hebat ini yang dikenal sebagai Bapak Algoritma, penemu algoritma sekaligus penemu angka 0, yaitu beliau bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau yang dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi. Beliau lahir di kota yang sekarang menjadi kota Khiva di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Sewaktu kecilnya, Al-Khawarizmi pindah bersama keluarganya menuju selatan kota Baghdad. Di masa inilah Al-Khawarizmi memulai karirnya sebagai matematikawan. Pada usianya yang 20 tahun, Al-Khawarizmi bergabung dengan cendekiawan lainnya di tempat pusat penelitian yang dikenal dengan Bait Al-Hikmah. Al-Khawarizmi ini berpengaruh besar loh teman-teman terhadap kemajuan teknologi sekarang. Faktanya, banyak ilmuwan Eropa serta sejarawan yang sangat memberikan pujian besar kepada Al-Khawarizmi. Tanpa Al-Khawarizmi, mungkin
sekarang tidak akan ada AI atau yang disebut dengan artificial intelligence. Pasti kita bakal kesulitan banget ya kalau misalkan AI nggak ada di dunia ini. Kita tidak bisa bertanya ke ChatGPT, nggak bisa main karakter AI, betul bukan? Al-Khawarizmi ini juga berjasa besar loh. Contohnya dia memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab. Loh, bagaimana mereka tahu sistem angka ini? Mereka melihatnya dari sudut angkanya. Contohnya adalah angka 2. Angka 2 memiliki 2 sudut, yaitu yang pertama sudut di bagian atas dan sudut di bagian bawah. Lalu contohnya lagi adalah sudut di angka 3. Angka 3 ini memiliki 3 sudut, yang pertama di atas, tengah, dan bagian bawahnya. Sementara di angka 0 ini, dia tidak memiliki sudut karena berupa seperti lingkaran atau bentuk oval. Angka 0 ini juga merupakan sistem dalam kode biner loh teman-teman. Kode biner merupakan sistem dasar yang ada pada komputer. Kode biner ini terdiri dari 2 bilangan, yaitu angka 0 dan angka 1. Jadi bukan angka 7 dan angka 8, angka 2 dan angka 4, dan bukan juga aku dengan dia. Kode biner ini juga menjadi dasar dari sistem pada komputer. Cuma ya kalau komputer yang ini sih aku nggak tahu ya algoritma atau kode biner gimana. Soalnya komputer pada umumnya jika algoritma dan kode biner benar bakal berfungsi, nyala, dan bersuara. Kalau yang ini sih nyala bisa sih, bunyi bahkan juga bisa. Cuman ya aku nggak tahu sih fungsinya buat apa. Paling main Roblox pun juga nggak bisa ini, main Adobe nggak bisa, main Minecraft juga nggak bisa, bahkan nonton Netflix di sini pun juga nggak bisa kayaknya. Nah, teman-teman, kalian sadar gak sih Al-Khawarizmi ini merupakan ilmuwan yang sangat luar biasa. Bahkan karyanya ini sangat berpengaruh sampai sekarang. Jika tidak ada beliau, mungkin sekarang tidak ada komputer. Baiklah teman-teman, sekian cerita singkat saya tentang Al-Khawarizmi, ilmuwan yang sangat luar biasa yang dikenal sebagai bapak algoritma juga. Semoga cerita yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kalian semua ya. Oh iya, sebelum saya menutup, saya mau ingatkan kepada kalian tetap semangat puasanya dan tetap tersenyum. Jangan lupa menjadi seorang Sigma. Baik? Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Wah, keren banget ya teman-teman. Pastinya dong. Terima kasih atas Lavina penampilan. Terima kasih kepada Lavina penampilan cerita pendek. Kita jadi ngerti deh siapa itu Bapak ilmuwan muslim yang menemukan algoritma itu. Iya, keren banget. Kita jadi ngerti deh. Acara berikutnya ada penampilan bacaan Asmaul Husna perwakilan kelas 81. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 81. Di sini kami ingin menampilkan Asmaul Husna.
keren banget ya. Ayo, siapa yang gak hafal Asmaul Husna? Pastinya anak 23 udah pada hafal semua dong. Iya dong. Keren banget ya mereka tampilannya. Keren gak? Acara selanjutnya ada penampilan nasyid dengan judul Rahmatun lil Alamin yang akan dibawakan oleh tim kelas 82. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu banget ya suaranya. Keren deh. Loh, ajaran aku itu, Jah. Sengaja kamu pun.
acara selanjutnya nggak kalah menarik loh. Loh, emang ada apa, Jah? Acara berikutnya ada pembacaan puisi tentang amalan 1000 bulan dari kelas 91. Untuk perwakilan dari kelas 91, kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Rahayu dan aku Lutfia Mulifah dari kelas 91 ingin membacakan puisi berjudul Amalan 1000 Bulan. Amalan 1000 bulan oleh Kirani. Masih asyik dalam sujud seorang hamba, ditimpa luahan air mata, sadar betapa menggunungnya dosa. Malam 1000 bulan, akankah dapat mengimbanginya? Seorang hamba mengerti bahwa amal akan ditimbang. Keburukan bisa jadi penghalang kala menuju taman surga yang indah. Bisakah sebab Lailatul Qadar beratnya dosa sedikit pudar? Sebab amalan 1000 bulan telah ditebar. Hanya Ilahi yang mampu menilai. Seorang hamba cukuplah merangkai amalan tak putus dan tak jengah. Sesedikit mungkin dosa disebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya, Jah. Iya dong. Jadi pengen deh baca puisi, biar sedih-sedih gimana gitu. Boleh tuh. Emang berani, Pot? Enggak sih. Ya udahlah, langsung aja kita lanjut. Tapi kita udah ada di akhir acara nih teman-teman. Kami selaku MC pada literasi agama hari ini izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan bosan ya dengan kita selaku MC pada acara Ramadan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita saksikan acara terakhir adalah penampilan sejarah kisah masuknya Islam ke Indonesia dan kisah Ramadan perwakilan dari kelas 92. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi penting mengenai bagaimana sih perkembangan Islam di Indonesia terhadap teori-teori kedatangan Islam di Indonesia, serta keutamaan daripada bulan Ramadan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari 92, kelas 92, perkenalkan nama saya Alam Syahar Safir. Nama saya Ahmad Fabiadala. Nama saya Luis Ma'ruf. Jika kita membicarakan mengenai perkembangan dan penyebaran agama Islam, teori-teori tersebut tidak terluput daripada perkembangan serta penyebaran agama Islam itu sendiri. Secara garis besar, teori perkembangan Islam
terbagi atas 3 teori besar, diantaranya teori Arab, teori Persia, dan teori Gujarat. 3 teori ini didasarkan atas perkembangan Islam yang disebarkan melalui kegiatan perdagangan antar wilayah. Pertama, teori Arab. Teori Arab didukung oleh salah satu tokoh sejarawan yang berasal dari Indonesia, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Teori ini didukung atas dasar perdagangan Arab yang melalui jalur Selat Malaka. Bukti daripada teori Arab menyatakan bahwasannya mayoritas Muslim di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i sebagai landasan peribadatan. Selain itu juga adanya perdagangan yang dilakukan antara Cina dan Arab melalui Selat Malaka, dan ditemukan kapal-kapal yang berlabuh di daratan Kanton Cina. Yang kedua, teori Persia. Teori ini didukung oleh salah satu tokoh dunia, yaitu Husain Zayadiningrat. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan Persia menjadi salah satu peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Teori ini menyatakan beberapa bukti, diantaranya kesamaan tradisi berupa upacara tabui di Pariaman dan upacara di Bengkulu berupa upacara tabot. Upacara ini dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram, seperti di daratan Persia. Saat ini daratan Persia menjadi salah satu negara di Timur Tengah, yaitu negara Iran. Teori ketiga adalah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh salah satu antropolog yang berasal dari Belanda bernama Snoop Hurbronje. Ia menyatakan bahwa Gujarat India berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Bukti daripada teori Gujarat menyatakan bahwa ada beberapa kesamaan batu nisan yang digunakan dalam pemakaman. Salah satunya adalah makam Sultan Malik As-Soleh dengan batu nisan yang ada di Gujarat, India. Selain itu juga ada beberapa berita asing masuknya Islam ke Indonesia, antara lain catatan Marco Polo pada abad ke-13 menyatakan bahwa terdapat pemukiman Muslim di daerah utara Pulau Sumatera. Kemudian ada catatan Ibnu Battuta yang berasal dari bagian tengah Sumatera, menyebutkan bahwa Samudra Pasai sebagai kerajaan pertama Muslim. Selain itu ada juga catatan dari dinasti Tang pada abad ke-7 yang menyatakan bahwa terdapat perkampungan Arab serta penyebaran agama itu sendiri di daerah Sumatera. Nah, itu tadi beberapa teori yang mendasarkan perkembangan Islam di Indonesia. Marilah kita saksikan pembahasan mengenai keutamaan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ahmad Fakyadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan juga rahmat. Bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah untuk memperkuat iman dan takwa, meningkatkan kesabaran dan ketabahan, dan juga mempererat hubungan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama lakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan bagi diri kita sendiri di bulan yang suci ini. Marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita berpuasa dengan hati yang tulus. Mari kita berzikir dengan lidah yang suci. Mari kita beramal dengan tangan yang dermawan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita dan memberkahi kita dengan kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu itu